Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bertatap muka, berwawan sabda pada kesempatan malam hari ini. Sesuai dengan broadcast yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan bersama-sama berbincang, ya berdiskusi. Mungkin tidak serius-serius amat lah, kita bikin santai saja. Iya. Semata-mata ini kalau kata Pak Mul sebagai uji coba kita lah untuk memulai metode baru di dalam tablik atau dakwah. Judul kita pada malam hari ini kita ngambil topik tentang dakwah di era yang serba baru. Nanti pemateri utama ada Mas Erwan dan Pak Mulyono. Pak Mul nanti sebagai sekjen akan berbicara tentang tantangan dakwah Islam di era pandemi global seperti sekarang ini. Lalu nanti Mas Erwan akan bicara tentang peluang dan juga tantangan barangkali terkait dengan upaya dakwah di era digital. Yang saya kira ini nanti kompetensinya masing-masing. Mas Erwan selaku Ketua Divisi Publikasi di Pedoman Besar, lalu kemudian Pak Mul sebagai Sekretaris Jenderal di Pedoman Besar, yang saya kira ini yang paling pokok di dalam menentukan strategi-strategi apa yang nanti akan digunakan oleh Gerakan Ahmadiyah di dalam upaya dakwah di masa seperti yang kita hadapi sekarang ini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Secara khusus mungkin kepada Pak Ketua Umum dan Pak Ketua 1, Pak Thohir, juga ada Pak Bendahara, ada Bu Ketua Muslimat, Bu Anis, dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bisa memberikan hikmah kepada kita sekalian. Dan ini menjadi ajang silaturahmi kita lah secara daring. Kita menggunakan metode baru kali ini dengan sama-sama kita bisa berjumpa, tetap bertatap muka meskipun dari kejauhan. Nah, sebelum kita memulai masuk ke tema kita yang akan kita bincangkan, mohon perkenan terlebih dahulu kepada Pak Ketua Umum, Pak Yatimin, untuk memberikan sekedar pengantar atau sambutan terkait dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin bisa 5-7 menit Pak Yatimin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan ridhonya pada malam hari ini kita dapat bertemu bersama online untuk mengikuti pengajian online menyambut tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1443 Hijriah, dengan topik dakwah Islam di era serba baru. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang saya hormati, pertama-tama perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman dari
Badan Urusan Penerbitan dan Website atau Divisi Publikasi dan Website PBGAI sebagai inisiator pelaksanaan pengajian online pada malam hari ini. Tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Mulyono, Sekretaris Jenderal PBGAI, dan Mas Irwan Hamdani, Ketua Divisi Publikasi dan Website PBGAI, yang telah berkenan untuk menjadi pembicara utama pada pengajian malam hari ini. Dan juga kepada Mas Basarab Asgor Ali, kami terakhir kami sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Bapak Saudara sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti pengajian online pada malam hari ini. Harapan saya, mudah-mudahan pengajian online yang kita selenggarakan pada malam hari ini, seterusnya di waktu-waktu yang akan datang juga bisa menjadi agenda rutin bagi kita, terutama pada event-event tertentu, misalnya pada waktu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada waktu peristiwa atau peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan sebagainya. Mudah-mudahan pengajian online seperti yang kita adakan malam hari ini sekali lagi bisa menjadi agenda rutin di waktu yang akan datang, terutama ketika kita masih menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini. Di samping juga ada pengajian yang sekaligus silaturahim yang diadakan di cabang GAI masing-masing, tetapi tidak ada salahnya jika pengajian online ini juga tetap kita adakan secara rutin. Selanjutnya, saya juga berharap mudah-mudahan kita semua sebagai warga Gerakan Ahmadiyah Indonesia atau GAI dapat merealisasikan dakwah Islam dan kaderisasi tiada henti, karena memang ini yang menjadi agenda utama organisasi kita sepanjang masa, yaitu dakwah Islam dan kaderisasi. Islam jelas paling diutamakan, tetapi supaya kegiatan ini bisa lestari, kita tidak lupa juga selalu melakukan kaderisasi. Yang sekarang ini kaderisasi yang sudah nyata, jelas, yaitu yang berupa Pondok Minhajur Rahman yang dipimpin oleh Bapak Mulyono. Mudah-mudahan ini tetap bisa kita kembangkan, kita lestarikan sebagai wadah kaderisasi. Untuk kelestarian misi utama kita, yaitu dakwah Islam. Demikian sekilas sambutan dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih berkenan melimpahkan rahmat, hidayah, berkah, dan ridhonya kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan pengajian yang kita adakan pada malam hari ini nanti betul-betul memberikan manfaat
bagi kita bersama dalam mengarungi kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan berorganisasi, kehidupan di masyarakat, dan sebagainya. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak Saudara sekalian, saya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Yatimin atas sambutannya. Pertemuan malam hari ini memang kita agendakan atas dasar inisiatif. Sebenarnya ini idenya sudah cukup lama di divisi publikasi juga sudah dibincangkan begitu, tapi memang belum terrealisir. Lalu kemudian kemarin ada sambutan dari Pak Mul, bagaimana kalau kita mengadakan kegiatan semacam ini, dan lalu disambut juga oleh Pak Ketua Divisi, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini yang pertama, sekaligus juga nanti kita bisa selenggarakan secara rutin kegiatan semacam ini. Kemarin kalau bincang-bincang dengan Pak Sekjen itu memang kita berharap jika memungkinkan setiap minggu sekali bisa diselenggarakan, lalu kemudian yang mengisi adalah kita semua, wabil khusus ya dari pengurus pedoman besar. Setiap mubaliknya saya kira kita nanti bisa minta secara terjadwal untuk mengisi agenda kita. Saya kira ini agenda yang cukup penting untuk kita terus lakukan secara bersama-sama. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke materi kita, materi pengajian dengan topik dakwah Islam di era serba baru. Sekali lagi nanti ada Pak Sekjen, Pak Mulyono, dan Pak Erwan selaku Ketua Divisi Publikasi akan menyampaikan materi sebagaimana yang sudah kita minta. Pak Mul nanti akan bicara tentang khususnya tantangan dan peluang di era pandemi global sekarang ini dalam hal urusan dakwah Islam. Nanti Pak Erwan akan bicara terkait dengan peluang dan tantangan yang secara spesifik terkait dengan era digital. Karena ini bidang garapnya Mas Erwan saya kira. Nah, waktu kita nanti maksimal sampai jam 9:30 ya Bapak Ibu. Durasi waktunya untuk masing-masing nanti katakanlah Pak Mul dengan Pak Erwan akan kita kasih waktu untuk memberikan semacam uraiannya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit masing-masing. Nanti saya akan mungkin pancing dengan beberapa pertanyaan. Lalu selanjutnya nanti akan ada forum diskusi, setiap kita bisa menyampaikan pendapat, komentar, atau mungkin juga pertanyaan kepada dua pemateri yang sudah ada. Nah, sebelumnya saya minta maaf, mohon nanti ketika pembicara menyampaikan materinya, yang selain pembicara dimohon untuk menonaktifkan audionya. Oke, kita mulai dengan, saya akan mulai dengan Pak Mulyono terlebih dahulu. Ini kira-kira bagaimana pandangan Bapak, pendapat Bapak terkait dengan sikap keagamaan kita, umat Islam khususnya lah, di era pandemi ini. Bagaimana kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini? Karena kan dalam banyak perbincangan baik itu di grup WA maupun di media sosial yang lain, ada banyak pendapat, ada banyak opini terkait dengan bagaimana sikap kita sebagai umat Islam menghadapi pandemi ini, terkait dengan praktik ibadah, terkait dengan lain sebagainya lah. Saya kira mungkin Pak Mul bisa menyampaikan pandangannya dalam hal ini. Kami persilahkan Pak Mul. Oke, terima kasih Mas Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif IAI,
yang saya tahu, yang saya pahami bahwa ya Allah itu Rabbul Alamin. Ini saya kira ini ya pokoknya di situ. Allah itu adalah yang menciptakan dan yang menyempurnakan segala hal. Jadi bagaimana pengertian Rob itu Allah sebagai pencipta dan penyempurna segala sesuatu. Nah, oleh karena itu Allah pasti berbuat apa saja itu demi kebaikan dalam rangka menyempurnakan proses penyempurnaan ciptaannya itu. Sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi itu ya tidak dalam rangka itu. Baik peristiwa itu kita sukai apa tidak. Nah, ini memang soal lain ya. Lain. Karena dalam praktek misalnya ketika hari-hari panas terik, mungkin ada orang yang tidak suka juga. Gitu. Ketika hujan terus-menerus, ada juga yang tidak suka kok hujan terus dan lain-lain. Gitu. Ini contoh. Jadi poinnya yang terpenting adalah bahwa Allah berbuat itu hanya demi kebaikan dan untuk atau sebagai bagian dari proses penyempurnaan ciptaannya itu. Nah, oleh karena itu apapun yang terjadi itu dalam rangka itu, termasuk apa yang kita alami sekarang ini dengan adanya pandemi. Ya, tentu kita harus berprasangka baik gitu ya. Kita harus itu. Karena ini harus untuk hanya untuk kebaikan saja bagi manusia. Apakah mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi manusia? Ya bisa saja begitu dan seterusnya. Tapi saya kira ada satu hal yang perlu perlu kita perhatikan. Kalau kita baca dalam Quran itu kan banyak sekali dikisahkan ya. Dikisahkan peristiwa-peristiwa yang yang menimpa atau dialami oleh bangsa-bangsa terdahulu. Itu peristiwa alam biasa. Mungkin ada gunung meletus, ada ya gempa bumi dan lain sebagainya itu. Tapi sekali lagi kalau kita baca dalam Quran itu punya tujuan tentu. Ya tujuannya bisa memang sebagai hukuman bagi bangsa itu karena kedurhakaan mereka kepada Tuhan. Tetapi bisa juga itu sebagai peringatan itu dari Allah kepada Tuhan gitu. Yang barangkali karena suatu hal itu mereka menjauh dari Tuhan, lalu dengan adanya peringatan itu orang lalu menjadi mendekat lagi kepada. Nah, peristiwa-peristiwa itu memang misalnya peristiwa, katakanlah ini sebagai contoh gempa bumi misalnya. Bagi mereka yang ahli ya di bidang itu, ya mereka meninjaunya dari ya ilmu yang mereka kuasai. Gempa bumi itu peristiwa alam biasa saja. Itu nggak ada hubungannya dengan hukuman Tuhan atau apalah ya. Ya itu betul seperti itu karena memang keahlian mereka seperti itu. Tetapi bagi orang yang beragama, ya, pasti meninjaunya, memahaminya peristiwa itu tidak semata-mata seperti itu. Karena faktanya adalah di dalam Quran itu diceritakan. Makanya berulang kali juga ayat menyatakan bahwa kita diminta
untuk berkeliling di bumi. Fasiru fil ardi tumbang duru kaifakana akibatul mukadzibin, kan gitu ya. Maka berkelilinglah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan seorang nabi atau mendurhaka kepada Allah, itu ternyata mendatangkan bencana, ya, mendatangkan azab Allah. Nah, terkait dengan ini pandemi COVID ini, ya kita kan tidak bisa memastikan bahwa tujuan Allah menurunkan COVID itu ini atau itu. Tapi kita bisa saja memahami itu, oh ini sebagai peringatan dari Allah. Bisa juga sebagai hukuman, karena kita lihat ada fakta, ya barangkali udara ini sekarang ini sudah menjadi begitu kotornya karena gara-gara media sosial, ya orang lalu berbicara dengan kata-kata yang ya kadang-kadang melebihi batas kesopanan gitu. Nah, inilah yang barangkali lalu mendorong orang untuk ya menyimpang dari aturan-aturan agama. Nah, ini ya mungkin saja kemudian mendatangkan azab. Jadi terkait dengan pandemi bisa saja itu sebagai kalau kita melihatnya secara positif, itu ya bisa saja memang untuk meningkatkan supaya orang berusaha menjadi semakin sehat. Tetapi bisa juga itu sebagai peringatan atau bahkan sebagai ya adab dari Allah supaya kita tubu ilaih, ya, kembali kepada Allah. Nah, saya kira ya lebih kurangnya seperti itulah ya, bahwa apa yang terjadi itu tujuannya pasti adalah baik. Ini saya kira poin penting yang harus kita. Sehingga dengan begitu kita tidak kemudian berprasangka buruk kepada Allah misalnya dan lain sebagainya. Saya kira satu hal itu, Mas Asgor. Baik, terima kasih Pak Mul. Jadi memang antara ini azab atau peringatan atau apa ini cobaan dan lain sebagainya itu berarti bergantung pada masing-masing orang ya. Berdasarkan pengalaman kehidupannya, ini memang dari sisi dia itu dia lebih buruk atau tidak itu begitu. Jadi berarti ini peringatan atau azab atau cobaan itu setiap orang yang ini. Tidak bisa disebutkan bahwa secara kolektif misalnya, oh ini Indonesia sedang diazab misalnya gitu. Ya, kita tidak bisa bertanya langsung kepada Gusti Allah itu. Ini maunya Gusti Allah apa sih? Itu kan nggak bisa, ya kan? Justru kita yang memahaminya masing-masing. Ini kan faktornya banyak ya. Saya kira mungkin misalnya faktor spiritualitas misalnya ya. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana menyikapi ya peristiwa ini gitu. Baik. Oke. Memang akan menjadi panjang diskusinya kalau bicara soal apa ini cobaan atau ini azab memang, karena setiap orang mungkin akan berbeda opini lah, pendapat. Saya ingin saja, kira-kira dalam situasi seperti ini kita bisa berbuat apa Pak Mul? Baik sebagai pribadi Muslim maupun juga sebagai warga dari sebuah gerakan yang memang lebih berkonsentrasi pada urusan dakwah gitu, dakwah Islam. Ini gimana Pak Mul? Ya, justru ini menurut saya momen yang sangat tepat sesungguhnya. Kan ya dakwah itu kan artinya mengajak, menyeru dan lain sebagainya. Ya kalau
kaitannya dengan itu, mengajak, menyeru, itu ada aturannya ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya itu. Tetapi dalam praktek Rasulullah, dakwah itu harus dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh, yang disebut sebagai jihad. Gitu. Jadi faktanya jalan Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah bukan sekedar mengajak apa ya, ayo kita masuk Islam, ayo kan bukan sekedar itu. Tapi harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, yang namanya kebenaran itu. Nah, saya kira kita dalam konteks sebagai warga GAI ini juga akan apa ya, kita rasanya kita punya kesempatan untuk tampil lah ya, bagaimana sikap kita ini kan akan dilihat oleh orang lain ya. Bagaimanapun akan dilihat oleh orang di sekitar kita menyikapi masalah ini. Dan ini menjadi penting, ya, menjadi penting. Nah, saya kira kita harus beruntung sesungguhnya. Kita katakanlah kita ditakdirkan oleh Allah untuk mengenal ya kebenaran Islam itu melalui ajaran mujaddid gitu ya. Ini menurut saya kan suatu yang punya punya nilai yang tinggi sebenarnya. Walaupun mungkin kita belum merasa kan gitu ya, belum merasa itu. Ya seperti yang pada awal wahyu Al-Quran diturunkan misalnya yang mungkin beberapa hari yang lalu kita dengar, kita bahas ya, inna a'tainakal kautsar. Itu ya misalnya ya, loh, kebaikan apa yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam awal-awal itu? Mereka secara ekonomi lemah, secara sosial juga lemah, ya, secara politik apalagi. Mereka teraniaya dan seterusnya. Tetapi Islam ini ternyata suatu kebaikan yang luar biasa, tinggi nilainya. Dan sekarang kalau itu kemudian kita tarik ke dalam Ahmadiyah Lahore ya, Islam dalam perspektif itu Ahmadiyah Lahore, ini punya nilai yang tinggi sekali. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan pertama adalah fasolli li rabbika wanhar. Nah, wanharnya itu ya berulang kali saya kira dalam Quran itu dinyatakan bagaimana kita harus memperjuangkan kebenaran itu ya bi amwalikum wa anfusikum itu berapa kali itu diulang dalam Quran ya. Sehingga memperjuangkan kebenaran ya, kebenaran Islam ini dalam perspektif ini tadi ya, dalam perspektif ini saya kira penting itu ya. Ini harus dengan harta dan jiwa. Dengan harta kita paham ya. Dengan jiwa itu bagaimana? Ya, kita melakukan gitu loh. Kita benar-benar melakukan secara fisik ya. Secara praktis kita benar-benar melakukan itu. Jadi dengan harta dan jiwa. Ini ya menurut saya ini tidak bisa tidak. Nah, saya kira justru forum inilah ya, forum ini kalau nanti disepakati oleh kita semua, ini lalu akan memberikan ruang ya sekurang-kurangnya bagi seperti saya misalnya untuk belajar lah ya, untuk belajar sekurang-kurangnya. Tapi menurut saya ini akan memberikan ruang yang memang kita perlukan untuk bagaimana kemudian nanti dalam praktek itu kita berdakwah itu tadi ya dengan upaya yang sungguh-sungguh yang disebut jihad itu tadi ya, fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, ini akan menjadi, saya kira hanya dengan itu sehingga kebenaran Islam dalam perspektif Ahmadiyah ini akan kemudian tersampaikan pada masyarakat. Ya, jika tidak, saya kira ya sudah, kita justru akan semakin dilupakan ya.
akan dilupakan oleh ya sejarah jadinya. Saya kira itu menurut saya. Baik, terima kasih. Jadi memang ini perlu realisasi jihad ya, dengan semangat anhar pengorbanan tadi yang saya kira disinggung Pak Mul. Nah sekarang sebagai pengikut gerakan Imam Zaman ini, apa yang membedakan seharusnya sikap kita sebagai pengikut gerakan dengan umat muslim yang lainnya dalam hal menyikapi pandemi, lalu kemudian juga sekarang ini kan kita dalam segala keterbatasan akibat pandemi ya. Beribadah kita terbatasi dengan cara tertentu, kita berdakwah juga terbatasi, kita tidak bisa mungkin bertatap muka secara langsung, jalsah kita sudah 2 tahun ini tidak bisa menyelenggarakan dan lain sebagainya. Nah kira-kira menurut Pak Mul ini sebagai Pak Sekjen itu terutama, bagaimana ini strateginya atau mungkin metode dakwah kita yang baiknya bisa kita lakukan di era semacam ini? Ya, dakwah itu kan harus dilakukan dengan cara-cara yang bisa dipahami kan. Ya, misalnya kalau kita dakwah kepada orang Cina, katakanlah begitu, kan bukan orang Cina yang harus belajar bahasa Jawa, tapi kita yang harus belajar bahasa Cina. Hingga apa yang kita dakwahkan itu sampai dipahami kepada mereka. Artinya orang berdakwah itu harus dengan bahasa yang dipahami. Nah, kata-kata bahasa yang dipahami itu tentu dalam pengertian yang lebih luas. Sekarang ini misalnya dakwah dengan cara mencetak buku misalnya, mungkin sudah nggak efektif lagi karena eranya sudah berubah, kan? Eranya sudah berubah. Tidak lagi orang mungkin ya sebagian besar orang itu tidak lagi ya kalau dulu istilahnya semacam kutu buku ya, baca buku sepanjang hari, nggak lagi. Mungkin lebih suka mendengar dan melihat. Sehingga sehingga untuk cetak mencetak sudah harus dikurangi atau bahkan ditinggalkan. Eranya sudah berubah, lalu ya digitalisasi itu. Sehingga saya kira ini satu tuntutan tidak bisa tidak bahwa Quran yang ini harus dilakukan itu. Bahwa ini tidak mudah, iya. Ya namanya perjuangan tidak ada yang mudah. Bahwa ini mahal, ya nggak ada perjuangan yang tidak mahal itu nggak ada ya. Saya kira sejak zaman Rasulullah ya itulah namanya perjuangan pasti sulit dan pasti juga mahal. Makanya ya contoh saja kasus misalnya ya ketika perang Tabuk lah sampai itu diancam kan, Allah mengancam itu, oke lah kalau kalian tidak mau menolong ya kan aku akan menolongnya. Jadi sesungguhnya Allah sendiri itu tanpa siapapun bisa. Tapi keterlibatan dalam usaha ini jadi ya itulah sehingga kenapa kita lalu mengajak banyak orang itu untuk supaya melibatkan diri dalam perjuangan ini karena memang penting bagi. Jadi saya kira itu yang eranya itu tadi kita sudah era digital yang misalnya pengajian ya tidak bisa tetap mulu, sekarang ternyata dengan sarana ini kita bisa melakukan. Dan saya kira juga tidak kurang nilainya. Meskipun secara fisik tidak bisa bersentuhan, tapi bisa bertatap muka. Itu saya kira nilainya juga sama lah. Bahkan bisa menjangkau lebih luas lagi. Sarana ini bisa mencapai 500 partisipan. Jadi kalau kita katakanlah punya anggota dan simpatisan itu 500, itu bisa bersama-sama
mendengarkan dan melihat apa kegiatan kita ini sebenarnya. Dan nanti kalau misalnya disepakati, ya nanti bisa apalah itu tadi untuk memberikan ruang bagi kita punya ada korp mubalek lah, ada apa dan lain-lain lagi, ada apa dewan pertimbangan yang saya kira itu juga menjadi sangat penting untuk kita dengarkan fatwa-fatwanya, katakanlah begitu, ide-idenya dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Mul atas uraiannya. Saya nanti akan beralih ke Mas Erwan. Jadi apa yang disinggung oleh Pak Mul di pembicaraan terakhir terkait dengan metode dakwah kita ini, Pak Erwan kan sementara ini sudah mulai menggarap ya dakwah Gerakan Ahmadiyah melalui medium media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini kan selaras dengan jalan kemenangan Islam yang memang dikukuhkan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ya, bahwa di era sekarang ini kita memang lebih banyak dakwah itu melalui 5 jalan Fatih Islam itu. Nah, saya kira ini nanti saya ke Mas Erwan. Sebelum masuk ke metode praktisnya atau pembicaraan praktisnya, saya ingin tahu kira-kira dari Mas Erwan punya pandangan terkait dengan era digitalisasi ini seperti apa? Era digital ini bagaimana ini? Kita memandang era ini harus seperti apa dan harus bersikap bagaimana, Mas Erwan? Ya. Silahkan Mas Erwan. Izin share screen ya. Minta izin share screen, Asgor. Asgor, izin share screen-nya di enable dong. Ini. Kayaknya udah. Halo, Ali. Udah minta belum? Share screen-nya udah, kayaknya udah itu. Bisa kayaknya. Oke. Udah. Kayaknya nggak ada otak-atik. Masuk nggak? Ya, masuk, bagus. Sudah kelihatan, sudah. Nahmaduhu wa nusollihi ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, serta Zoom malam ini yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan peluang dakwah Islam pada era digital. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal biharu sujjirat wa izan nufusu zuwijat. Yang artinya, dan tatkala kota-kota dijadikan membengkak dan tatkala orang-orang dipersatukan. Dan juga hadis Nabi yang ini saya ambil dari buku Maulana Muhammad. Nah, di ayat ini
Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Ya'juj dan Ma'juj memberikan pengertian ayat tersebut itu dalam artian cepatnya transportasi Dajjal. Namun di era sekarang ini, selain artinya transportasi juga bisa berarti tepatnya arus media komunikasi. Di saat ini kita bisa bicara secara real time, face to face, tanpa sekat wilayah dan jarak. Dan seolah-olah manusia dipersatukan antara satu dengan yang lainnya. Yang ini di ayat tersebut disebutkan itu ya. Dan tatkala manusia dan tatkala orang-orang dipersatukan. Dan di ayat sebelumnya, dan tatkala kota-kota dijadikan membengkak, ini karena memang kebutuhan akan internet hanya bisa optimal kalau kita ada di kota-kota. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dampak lain dari dipersatukan orang-orang adalah derasnya arus informasi. Semua seolah tak ada yang bisa membendung atau menutupi. Semua dari kita bisa memberikan informasi dan bisa memviralkan. Semua kebaikan dan kejahatan seseorang tuh bisa dijadikan trending topik di media sosial. Ini juga seolah-olah membenarkan ayat وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di sisi lain, kemudahan memberikan informasi ini juga menumbuh suburkan paham-paham keagamaan yang radikal, paham yang menempatkan pemahaman keislaman sendiri sebagai bid'ah lah, sesat lah. Nah, di tangan mereka ini Islam menjadi kaku, kasar, arogan, dan bahkan tidak segan-segan menumpahkan darah atas nama agama yang penuh kedamaian ini. Jadi dengan informasi yang gampang dibuat dan gampang diperoleh ini, beredar juga paham-paham dogmatis gitu. Paham-paham yang seolah-olah semua masalah bisa selesai dengan khilafah. Cuman ketika ditanyakan langkah-langkah realnya ya mereka menjawabnya dengan dogma. Nah, di sini tugas kita sebagai pengikut Mujaddid abad 14 Hijriah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, diharapkan dan hendaknya bisa memberikan artikel penyeimbang atas maraknya dakwah radikal di dunia maya. Jadi sebenarnya pemahaman-pemahaman kita itu menurut saya tuh ya setelah berinteraksi itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Tapi mereka nggak tahu gitu loh. Kayak sebagai contoh paham jihad dan juga paham konsep murtad halal darahnya. Nah itu kan secara nurani, secara hati nurani, secara fitrah manusia itu kan bertentangan. Masa orang gara-gara keluar, gara-gara murtad halal darahnya. Dan itu faktanya terjadi. Di negara-negara yang pemahaman kayak ISIS, kayak Taliban, orang murtad itu penggal, halal darahnya. Nah, ini selama belum ada artikel penyeimbang, ya mereka akan terus barbar lah, seperti itulah. Katanya Islam itu agama damai, agama yang tidak ada paksaan dalam Islam, cuma kan faktanya nggak seperti itu. Orang keluar dari Islam langsung dipenggal. Nah, di sini perannya media online lah ya, saya pikir ya, karena online itu bisa menjangkau ke semua orang gitu kan.
Kalau artikel fisik gitu maksudnya media cetak susah gitu ya. Dari segi biaya mahal, dari segi penyampaiannya juga nggak secepat dunia maya. Nah, di sini artikel-artikel online, dengan banyak artikel online dari kita, di sini saya mengharapkan juga bisa mengurangi resistensi dan pandangan negatif tentang Ahmadiyah. Ini menurut saya ini hal yang awal dulu. Selama ada orang pandangan negatif, apapun yang kita sampaikan, nggak akan masuk ke mereka gitu. Nah, tahap kedua yang diharapkan dari artikel-artikel kita gitu, mereka mulai menerima dakwah. Oh, ternyata Ahmadiyah tidak seperti yang mereka bayangkan. Oh, Ahmadiyah seperti ini, pokoknya sudah, insya Allah sudah menetralisir. Dan tahapan berikutnya adalah mulai menyenangi. Karena ajaran mujadid yang diajarkan kepada kita itu, pemahamannya itu semuanya sesuai dengan fitrah manusia, nurani manusia. Semua itu kan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, setelah masyarakat mulai menyenangi, di sini diharapkan juga mereka bisa bergabung di barisan kita dengan baiat. Nah, di sini tahapannya action. Di sini saya pengen tetap menggunakan metode Fatih Islam yang telah digariskan oleh Hadrat Mirza Ghulam Muhammad. Fatih Islam itu adalah kemenangan Islam, langkah-langkah telah disusun oleh beliau sesuai dengan eranya sekarang saat itu adalah Fatih Islam. Yang pertama adalah menyusun karangan atau buku-buku dan menerbitkan, menyiarkan brosur-brosur dan maklumat yang dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi. Komunikasi langsung dengan mengunjungi, mengadakan ceramah dan majelis taklim. Korespondensi dengan mereka mencari atau mengenal kebenaran. Dan yang kelima, baiat. Ini yang nomor 5 menurut saya juga salah satu Fatih Islam itu adalah baiat gitu ya. Itu yang juga harus kita tekankan juga gitu loh. Kita garis bawahi. Nah, ini kalau boleh saya terjemahkan di era sekarang ini, pemahaman 5 jalan kemenangan itu kurang lebih seperti ini. Maksudnya menyusun karangan-karangan atau buku-buku itu bisa diartikan kita menulis atau menerjemahkan artikel yang ada dan mempostingnya dalam bentuk teks atau video. Yang kedua, menyiarkan brosur-brosur itu, kalau boleh saya artikan itu memposting informasi di medsos seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Karena kan postingan yang punya potensi tinggi untuk ditanggapi itu di media sosial itu gitu. Yang ketiga, mengunjungi ceramah dan majelis taklim dalam rangka mempererat silaturahmi. Nah, ini bisa dilakukan seperti yang kita lakukan saat ini, streaming online, bisa diupload ke YouTube atau ke Instagram. Ini sudah dilakukan juga oleh di pusat ya. Mereka juga punya channel khusus untuk live streaming imam kita gitu, suka melakukan live streaming gitu. Terus yang keempat, korespondensi dengan mereka mencari atau mengenal kebenaran Islam ini bisa kita buat secara online dengan forum tanya jawab. Atau korespondensi secara pribadi dengan email, direct message, atau via WhatsApp. Dan berapa kali juga ada orang tanya-tanya seperti itu kan, ya harusnya kita jawab gitu. Dan kalau memungkinkan mereka kita gabungkan ke grup WhatsApp kita yang ada. Nah, yang terakhir adalah baiat. Nah, ini baiat pun juga udah bisa secara online. Ada linknya di kail.org. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga yang tak lupa ingin saya sampaikan selain perluasan makna Fatih Islam di era sekarang ini juga perpustakaan digital yang lengkap dalam bentuk e-book yang bisa diunduh oleh siapapun. Ini amanat yang diberikan Pak Ketum kepada divisi ini yang
ya insya Allah lah kita usahakan karena emang ini penting. Orang kapanpun bisa mendownload dalam bentuk e-book, dalam bentuk PDF. Ini bisa memudahkan mereka. Bisa kita upload ke web kita atau bisa kita upload ke Scribd. Scribd itu ibaratnya kayak YouTube-nya e-book lah. Pencariannya gampang banget di Google, ke jaring. Jadi bisa kita upload ke Scribd dan itu gratis. Jadi kita nggak usah khawatir masalah webnya nggak muat lah, webnya kecil lah. Ya ini insya Allah nih kita pelan-pelan gitu ya kita laksanakan dengan scanner yang digital, scanner yang untuk khusus buku itu udah kita beli untuk pelaksanaan ini. Demikian kiranya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Erwan. Tadi Mas Erwan sudah menyampaikan pemaparannya terkait dengan cara kita berdakwah di era saat sekarang ini, di era digital khususnya. Yang tadi disampaikan Mas Erwan antara lain kita menggunakan fasilitas media yang tersedia di internet, di dunia maya, dengan berbagai macam platform saya kira. Ada media sosial, ada website, ada YouTube, dan lain sebagainya. Nah, saya kira juga ini menjadi himbauan dari Pak Ketua Divisi ya, terutama untuk kita semuanya. Bagaimana kita bisa mengisi konten-konten positif yang terutama tadi menurut Mas Erwan kan bisa menjadi materi yang mengcounter pemahaman-pemahaman Islam yang bersifat radikal ya, yang saya kira mereka punya semacam apa ya, ya mereka lebih ya istilahnya kita kalah set lah kalau orang Jawa mengatakan itu. Kita kalah set dengan teman-teman kita yang memang mungkin di dalam memahami Islam beda dengan kita, khususnya terkait dengan banyak pemahaman keislaman ya. Nah, saya kira ini memang menjadi apa ya, Mas Erwan tadi sampaikan sebagai peluang sekaligus tantangan kita bagi warga gerakan untuk melakukan dakwah dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang lebih relevan dengan zaman kita sekarang ini. Baik, saya kira karena pertanyaan saya sebenarnya sudah terjawab semua oleh Mas Erwan, jadi tadinya mau saya bikin tahapan pertanyaan begitu, tapi sepertinya sudah terjawab. Maka ini langsung nanti akan saya lemparkan saja kepada semuanya saja untuk memberikan tanggapan, komentar, pendapat, dan lain sebagainya. Yang mau menyampaikan pendapatnya, komentarnya, silahkan bisa membuka videonya, lalu kemudian angkat tangan seperti ini, nanti akan saya tampilkan untuk memberikan komentar. Bisa siapa mungkin mula pertama yang akan memberikan komentar? Pak Ali Sodikin? Atau mungkin Pak Ali Ari? Pak Thohir bisa menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Siapa yang mau angkat tangan? Terusan Pak Ali Ari angkat tangan. Ya. Pak Ali Ari. Ya, boleh. Siap, silakan Pak Ali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bisa bersilaturahmi walaupun hanya kita menghadapi barang mati ya. Tapi ternyata bisa berkomunikasi. Ya, oke. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Mul, tentunya bahwa apa yang terjadi sekarang ini
apakah itu hukuman atau apa, itu saya kira tergantung kepada penerimanya. Ketika orang beriman, maka melihat seperti ini adalah sebuah cobaan gitu. Sementara terhadap orang jahat ini adalah hukuman. Ya, karena orang-orang jahat itulah yang dihukum gitu. Itu di situ. Mereka akan merasa terhukum gitu barangkali karena ada tanda petik jahat tadi. Tapi kalau orang beriman ini kita sedang diuji gitu. Kaitannya dengan sikap KAI yang ini jelas mendukung pemerintah, bagaimana peran kita, ya mestinya kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan, bisa memberi contoh dan sebagainya, tidak ngeyel, ya, tidak ngeyel, dan juga tidak sombong, karena di beberapa kasus satu wilayah yang merebak itu karena ada ngeyel gitu ya. Kalau bahasa Banyumas itu ndablek, nggak mau tahu, nggak mau tunduk gitu, ngeyel gitu. Tapi ada juga orang yang merasa beriman lalu menjadi sombong gitu. Wah, kalau apa namanya, pakai masker itu berarti takut sama Gusti Allah katanya. Itu kemarin saya pulang kampung ada yang seperti itu. Nah, inilah jadi kita mensikapi dengan bahwa ini adalah kita sedang dicoba, banyak di rumah merenung gitu, kita tidak lalu banyak piknik, banyak berkerumun, dari senang-senang begitu. Tapi mungkin kita banyak mensyukuri. Terkait dengan yang di zaman era seperti sekarang ini, saya kira dakwah melalui media sosial dalam bentuk apapun ini menjadi peluang yang sangat besar, karena bisnis saja yang tadinya tidak bisa laku tuh dengan online ini justru laku keras gitu. Nah, hanya dalam kemasan yang apa namanya, yang ringkas, yang menarik itu barangkali, karena kalau membaca di dalam peralatan elektronik, HP, gadget atau laptop itu biasanya tidak seperti kita membaca buku yang tebal gitu, tapi intinya sudah ada di situ, dan pesan-pesan kemanusiaan ini menjadi prioritas, ya, menjadi prioritas yang nantinya akan menggugah simpati siapapun yang membaca tanpa melihat dasar kepercayaan apa yang dianutnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali-Ari atas tanggapannya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Mul dulu ini terkait dengan komentar Pak Ali-Ari soal satu azab dan apa tadi, cobaan dan peringatan, lalu kemudian yang kedua terkait dengan ketaatan kepada pemerintah ini. Soal yang berikutnya dari Pak Ali-Ari mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Mas Erwan. Iya, ya saya sangat sependapat ya Mas, sudah saya. Halo, Pak Mul. Seperti tadi saya bilang, banyak dalam Quran itu bangsa-bangsa dihancurkan dengan Halo. Kuotanya habis kali. alam, ada gunung meletus, dalam Quran contoh. Jadi ya justru bagi orang yang beriman, apa yang terjadi itu. Wah, Pak Mul, network bandwidth is low katanya. Sinyalnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga jadi tidak takut ya. Jadi ya
itu tadi justru menjadi, ya kan, la haula wala quwata illa billah. Tapi ya seperti itu tadi, nggak boleh lalu akses internetnya itu Pak. apalagi ngeyel, itu ya nggak boleh. Apalagi apa ya, sikap di apa ya, jadi harus yang mendorong orang lain untuk taat kepada pemerintah, gitu ya. Kebijakan pemerintah, bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak memuaskan semua orang, ya ini harus dipandang sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan pemerintah mengambil kebijakan itu, ya pasti ini sudah, ya katakanlah, hasil dari musyawarah orang-orang yang ahli di bidang itulah, jangan lah gitu ya. Saya kira begitu. Kita harus yang apa ya, yang pertama dalam hal menaati anjuran pemerintah itu orang-orang GAI harus konsisten dengan itu. Begitu. Terima kasih sekali Pak Ali. Oke, wah. Terima kasih Pak Mul atas tanggapannya. Agak terputus-putus, jadi saya tidak bisa nyambung secara keseluruhan ini dari tanggapan Pak Mul ini. Tapi tidak apa, mudah-mudahan nanti rekamannya tidak juga terputus-putus. Mas Erwan, minta tanggapan untuk hal kedua dari Pak Ali Ari tadi terkait dengan signifikansinya media online, kata singkatnya begitu. Ya, emang terkait dengan pandemi sekarang ini tinggal kita bisa menyikapi ya. Ini bisa dibilang blessing in disguise. Banyak juga contoh kasus yang ya tadi kan Pak Ali Ari mencontohkan dagangan bisa laku keras. Ya emang itu faktanya. Ada juga beberapa orang yang karena PPKM offline dia pusing, akhirnya dia mau nggak mau terpaksa. Gimana nih bisa memasarkan secara online? Gimana nih bisa jualan secara online? Dan akhirnya laku. Itu fakta, karena seperti yang tadi saya bilang, itu dunia itu dipersatukan di dunia maya. Ketika dia offline, dia hanya terbatas warga sekitar, orang-orang tertentu, dan kalau PPKM juga disuruh tutup dagangannya, nggak boleh buka. Cuman dengan online kan siapa yang bisa nutup online? Wilayahnya luas. Nggak ada sekat, dunia seolah-olah dipersatukan. Nah ini hikmahnya juga, dakwah kita juga bisa seperti itu. Misalnya ada ceramah-ceramah yang dahulu direkam, itu kan offline, terbatas hanya kita. Tapi ketika kita upload ke YouTube, seluruh orang bisa menjangkau. Tinggal kita share linknya. Atau nanti orang-orang akan ketemu dengan sendirinya, misalnya dia nyari kata kunci apa. YouTube itu kan trafficnya tinggi dan bagus gitu loh. Maksudnya ya itu menembus keterbatasan kita juga kan, kita orangnya sedikit gitu kan, nggak banyak, tapi kan Tuhan sudah memberikan kita kemudahan dengan adanya internet ini ya. Uploadlah semua itu yang ada apa ceramah-ceramah yang kita punya tuh upload ke YouTube gitu loh. Ya demikian sih tanggapan saya ke Pak Ali Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwan, Pak Mul, dan juga Pak Ali Ari. Mungkin ada yang lain, silahkan. Masih ada 20 menit kita waktunya. Kalau ada yang memberi tanggapan, Pak Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Pak Mul, kali sudah cukup ditanggapi oleh Pak Ali Ari. Ini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Erwan. Ini terkait dengan dakwah digital. Nah, karena ini dunia sudah digelar, siapapun bisa akses, maka dalam metode dakwah kita, ini bagaimana kita menyajikan dakwah ini menarik di dunia maya. Nah, barangkali perlu konten atau
cara-cara agar mudah diserap, mudah diingat, disenangi. Jadi perlu memunculkan satu ide atau gagasan yang kira-kira disukai. Jadi misalkan contoh, kalau kita di kampung ini ada satu kelompok yang berdakwah dengan musik, itu juga ada di dekat-dekat kita ini ada. Jadi ada irama-irama yang menarik. Nah, di situ ada sela-sela pesan-pesan dakwah, ada misalkan. Termasuk kita mempromosikan satu lembaga pendidikan. Ini karena punya marching band. Nah, akhirnya dari marching band itu anak-anak tertarik, orang tua tertarik. Nah, demikian juga dengan dakwah kita di GAI ini, kita harus bisa menyajikan di dunia maya ini menarik. Nah, itu kira-kira formulasinya itu bagaimana? Ya, barangkali itu yang perlu kami usulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya nyalain, Li. Oh, I'm sorry. Ya, maaf. Terima kasih Pak Thohir, maaf. Mic-nya Mas. Jadi baik, terima kasih Pak Thohir atas tanggapannya. Jadi ini Pak Thohir membuat pertanyaan untuk kita semuanya sesungguhnya. Bagaimana kita bisa menampilkan konten yang mungkin lebih elegan, lebih efektif, dan tadi punya sasaran seperti yang Mas Erwan sampaikan, mengkontra apa tadi yang model Islam radikal, katakanlah begitu. Karena misalnya kalau dicontohkan Pak Thohir tadi terkait dengan musik, kan bagi sebagian golongan itu sesuatu yang terlarang gitu. Gitu ya. Jadi monggo, ini silakan siapa yang mau nanggapi, dari Mas Erwan atau Pak Mul atau mungkin Pak Ketua Umum, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Thohir ini. Silakan, siapa? Pak Mul. Mungkin saya dulu ya. Oke, Mas Erwan, silakan. Ya, menurut saya setuju dengan Pak Thohir ini ya. Jadi gini, jadi kalau dulu saya membuat konten, membuat artikel atau apapun gitu ya di dunia kerja, kita tuh istilahnya beginning with the end. Kita mulai dengan akhir, tujuan kita. Dalam artian, ini konten ini ditujukan untuk siapa? Apakah untuk anak muda, atau orang tua, atau segala macam. Terus juga istilahnya ada faktor demografis. Dan itu semua itu diperhitungkan dengan detail. Nah, dari situ kita bisa meng-create konten. Ini menurut saya ini 11-12 lah, sama dengan apa yang dicontohkan dengan Wali Songo ya. Mereka nggak kaku menyampaikannya, ketika menyampaikan Islamnya. Ketika dia berdakwah, warganya senang dengan wayang, ya disampaikanlah dengan wayang. Ya, menurut saya ini nggak ada salahnya kita contoh seperti itu. Dalam artian, misalnya kita menyasar anak-anak milenial, ya kenapa enggak kita bikin TikTok? Ya tentunya mendidik lah ya, bukannya TikTok yang aneh-aneh, nyari konten yang seperti itulah ya. Kenapa enggak kita masuk ke situ? Kalau emang marketnya kita milenial atau YouTube. Nah, kalau YouTube itu terlalu luas marketnya, bisa orang tua, bisa anak muda, bisa milenial. Jadi menurut saya itu seperti itu. Ketika kita bikin konten, kita pikirkan juga nih marketnya untuk siapa. Kalau untuk anak muda ya bahasanya juga bahasa yang sederhana lah, yang gampang dicerna. Seperti itu. Nah, kalau untuk orang tua, bagaimana cara menyampaikannya? Ya demikian sih yang bisa saya tanggapi dari Pak Thohir. Oke. Terima kasih. Silakan yang lain, Pak Mul barangkali nanggapi. Ya cukup, saya kira cukup. Ya memang harus seperti itu ya. Saya sesuai dengan ininya, masanya itu. Oke. Baik, yang lain mungkin bisa ditanggapan yang lain. Masih ada Pak Slamet ini, Pak Maksum. Lalu ada juga ini mahasiswa ini gimana?
Ponpes. Kalau menurut saya Oke, silakan. kajian seperti ini harus dilakukan terus, terutama kalau bisa nanti dibikin kayak semacam video nonton bareng. Ya, ini nonton bareng mungkin jauh lebih baik gitu jadi kebetulan kalau di saya sih masih keluarga pada nonton gitu. Nah, nanti mungkin inginnya sih saya juga kalau memang lebih banyak dipindah ke TV yang lebih besar, nonton yang rame-rame gitu. Ini jadi pengajian ini mudah-mudahan bukan hanya malam ini saja gitu. Mungkin ke depan bisa sebulan sekali kita bikin nonton bareng gitu kan di Wonosobo misalkan, bisa dengan rame-rame di masjid dengan pakai distancing. Iya, gitu kan layar lebar gitu, pakai dari laptop dimasukin ke ini juga bisa kan proyektor gitu kan nanti. Nah, ya waktunya misalkan 2 jam gitu, nanti ada diskusi dari warga, boleh bisa dibacakan atau bagaimana, monggo gitu. Ini juga sebenarnya ini sudah kita bahas di tim, waktu tim publikasi itu kita bahas alatnya juga seperti apa gitu, apakah perlu boyongan misalkan kapan di Kediri kita boyong alat itu, atau misalkan tiap daerah punya alat itu bagaimana gitu kan, bisa jadi gitu kita bikin live secara YouTube bisa, live secara Zoom bisa, jadinya komunikasi langsung lewat Zoom langsung tapi di live kan dengan YouTube. Jadi yang mau nonton dimanapun, YouTube kan umum lah ya. Kalau Zoom kan kadang orang lagi sibuk gitu, tapi kalau YouTube kan kapanpun bisa dibuka lagi gitu. Itu yang kita udah pernah bahas ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih ke depan kita jauh lebih baik gitu, dan dijadwalkan apakah sebulan sekali gitu, Pak Mul dan Pak Ketua Umum Pak Yatimin, mudah-mudahan bisa selalu bisa untuk mengisi. Dari Kediri juga banyak yang bisa. Memang kalau di daerah Purwokerto Purbalingga sangat ini manut pemerintah, jadi PPKM ya jalani PPKM semua gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Desep atas tanggapannya. Oke, Pak Thohir silahkan. Menindaklanjuti apa yang tadi sampaikan Mas Irwan. Ini saya pernah mencoba konten yang pernah kita buat dari Pak Abu Ahmad Suradi. Itu yang judulnya Udel ya. Ingat itu ya? Pernah ingat itu ya? Nah, itu pernah saya coba share ke kawan-kawan grup SMP saya. Nah, itu mendapat respon akhirnya dengan video pendek terkait kelahiran Nabi Isa, bermula dari Nabi Isa punya udel enggak. Nah, dari video pendek yang menarik itu akhirnya muncul pertanyaan dan banyak kawan-kawan ingin tahu dan mendiskusikan terkait dengan Nabi Isa. Nah, barangkali kita harus punya ide-ide dan ahli sebagai kreator untuk memunculkan agar konten itu menarik. Nah, barangkali nanti Mas Irwan pakarnya. Pun monggo ditindaklanjuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Thohir. Siap. Kita tim divisi insya Allah akan terus berkreasi gitu ya. Insya Allah Pak Thohir. Terima kasih. Ya, saya nambahkan sebenarnya memang sebagai operator media YouTube itu kita memang butuh supply konten yang kemudian ya yang bisa menjangkau banyak orang tapi juga bisa menarik banyak orang juga gitu. Karena kalau kita lihat dari analitik di YouTube misalnya ya, yang saya pelajari itu banyak orang mencari konten-konten memang yang
apa ya, yang menarik minat mereka untuk kemudian nonton lagi gitu. Sementara ini masih tampaknya masih belum banyak bisa menarik orang. Dari sisi demografi, gender dan lain sebagainya itu memang tidak banyak yang menonton, kecuali mereka hanya berkunjung sesaat dan kemudian ini. Tapi saya kira ini tantangan kita bersama lah ya sebagai para pegiat dakwah di gerakan ini. Baik, saya kira tanggapan berikutnya saya minta mungkin dari siapa lagi? Ini masih ada Pak Selamat. Apa kabar Pak Guru? Mungkin tanggapan. Bu Anis ini masih memantau. Mungkin bisa ikut angkat suara juga. Siapa lagi ini? Monggo Pak Ali Sodikin. Saya berpikir saya berpikir malah acara hari ini kenapa hanya diikuti oleh 21 partisipan. Padahal kan sudah di-share saya lihat ada di WA grup, ada 3 kalau nggak salah itu. Ya. Ini menjadi pertanyaan ini. Betul. Kelihatannya orang sudah sebentar HP, tapi ketika ada seperti ini kok hanya 21 gitu. Ya, mungkin belum familiar Pak Ali. Ini mungkin karena belum familiar. Karena butuh modal juga. Butuh modal juga untuk kuota. Ini belum masuk ke itu. Bu Anis mungkin mau memberi tanggapan terkait dengan yang disampaikan Pak Mul sama Pak Erwan tadi. Silakan. Ya, pada dasarnya saya sih. Gitu ya. Saya pikir karena belum bisa di grup. Halo. Silakan Bu Anis. Ya. Baik. Bisa munculkan videonya Bu Anis. Soalnya karena ngomong putu nih. Suara saja berarti ya. Soalnya internetnya juga nggak stabil kalau pakai open cam. Oke, siap. Silakan. Oke, cukup suara tidak apa-apa. Saya tutup saja. Begini, jadi memang saya setuju sekali dari Pak Mul tadi. Memang kita yang pertama perspektifnya memang harus positif dalam melihat persoalan corona ini, pandemi ini, supaya yang dibutuhkan ketangguhan mental, emosional, spiritual itu memang penting melalui perspektif yang lebih positif bahwa Allah pasti memberikan ini adalah yang terbaik untuk kita. Tinggal bagaimana kita bisa dalam situasi seperti ini tetap happy, tetap semangat, tetap berjuang. Nah, yang tentu terkait dengan bagaimana strategi dakwah. Saya kira kalau kita kembali kepada makna dakwah itu sendiri kan bisa wujudnya bil hal dan bil mal gitu. Dakwah saya kira akan lebih fungsional ketika kita memaknainya lebih dalam lagi, kata Pak Mul tadi, memberikan konteks, meskipun itu baru sebatas informasi. Kalau di era kredit seperti sekarang ini, yang saya lakukan adalah yang pertama adalah bagaimana kemampuan saya ya, grup yang sedang berjalan, bagaimana ikut informasi sekitar masih disinformasi maupun suaranya agak tersendat-sendat ini. Halo, Bu Ani. 3, saya kira memberikan sinyalnya ya. Ya, sepertinya sinyalnya barangkali.
Halo, Mas bisa didengar? Agak terputus-putus, Mbak Anis. Halo, Terputus-putus. Kalau pakai HP mungkin halo, agak bisa didengar? sudah bisa. Iya, kalau open tambah nggak bagus. Kan bisa diulang barangkali. Halo? Oh, Bu Anis hilang. Baik, saya kira yang lain, ini kita masih ada waktu 4 menit. Mungkin saya ke Pak Ketum dulu. Memberi tanggapan untuk semua uraian maupun tanggapan tadi. Monggo, Pak Yatimin. Bu Anis, maaf ya, keputus-putus soalnya. Ya, terima kasih Mas Asgor. Alhamdulillah saya merasa senang ini apa yang disampaikan oleh Pak Mulyono sama Mas Irwan. Ini cukup mengena bagi kita semua dan memang masih ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bersama, yaitu terutama seperti apa yang diusulkan oleh Pak Mutahhir tadi, yaitu bagaimana kita menyajikan materi dakwah kita lewat media digital ini dengan cara yang menarik begitu. Dan ini saya pribadi sebagai memberikan support materi itu juga masih bertanya-tanya kira-kira materi seperti apa yang menarik begitu. Maka nanti untuk waktu-waktu selanjutnya saya mungkin juga teman-teman yang lain yang biasa ngisi itu minta masukan, terutama dari Mas Asgor yang selama ini mengelola baik YouTube, kemudian media sosial lainnya seperti Facebook, kemudian Instagram dan sebagainya itu. Termasuk juga mengenai waktu atau durasinya itu yang pas itu kira-kira berapa menit itu yang kira-kira tidak membuat orang jenuh. Mungkin itu. Kemudian untuk program pengajian online ini saya setuju sekali kalau ini dibuat rutin. Kalau tadi saya menyampaikan mungkin pada event-event tertentu, tapi tadi ternyata malah Bapak Ibu yang lain tidak hanya event-event tertentu, tapi kalau bisa malah rutin apa sebulan sekali dan seterusnya. Saya sangat setuju itu. Sangat setuju dan mudah-mudahan ini bisa terrealisir. Untuk pemateri atau narasumber mungkin bisa bergantian karena kita juga ada, kalau malam hari ini sebagai inisiator dari divisi publikasi dan website, mungkin di waktu yang lain bisa juga dari badan urusan yang lain, misalnya apa pemuda, apa tabligh tarbiyah, apa muslimat dan seterusnya. Di samping itu juga seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyono tadi, kita juga punya badan pertimbangan atau penasihat, itu juga bisa nanti dari antara beliau-beliau itu dimohon masukannya atau juga isiannya untuk pengajian ini. Dan yang lebih menarik lagi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Cecep, supaya pengajian kita ini bisa meluas begitu, karena tadi faktanya yang di malam hari ini cuma sekitar 21 atau berapa itu ya. Nah, sehingga ini masih banyak sebagian besar warga GAI yang belum bisa mengikuti ini. Maka kalau misalnya ini nanti bisa direkam dan kemudian disampaikan lewat layar lebar di daerah masing-masing, memang itu butuh alat, misalnya ada proyektor atau overhead dan seterusnya itu. Nah, itu bisa nanti dipikirkan apakah itu bisa diadakan oleh masing-masing daerah atau bisa kita nanti berembuk mencari dana bersama-sama bergantian, misalnya untuk kali ini daerah mana yang membutuhkan dan seterusnya, sehingga itu bisa menjadi alat juga untuk nanti supaya pengajian kita itu bisa diakses oleh lebih banyak orang, terutama dari anggota kita.
Mungkin itu tanggapan saya sementara ini. Saya Baik. kembalikan kepada Mas Asgar, monggo. Terima kasih Pak Yatimin tanggapannya. Lalu ini sebenarnya sudah 21.30 tapi saya tetap ingin mendapatkan komentar terakhir di sesi ini dari Pak Mul maupun dari monggo. Dari siapa dulu? Mas Erwan dulu. Silakan Mas Erwan. Dari saya Ralat, yang nonton bukan 21 tapi ada 27. Di tempat saya ada berapa? 4, 5, 6. Yang nonton 6. Ya, oke. Oke. Silakan Mas Erwan. Ya, kalau saya sih lebih ke arah usul ya. Kalau apa ya, yang saya tahu sih kalau Zoom itu emang agak berat ya. Mungkin bisa dicoba ke Google Meet. Yang saya tahu sih katanya Google Meet lebih ringan. Jadi mereka-mereka yang pakainya kuota dan sinyalnya juga susah itu jauh lebih mudah pakai Google Meet ya. Ini sih hanya saran aja sih. Oke. Oke, terima kasih. Oh, itu saja tanggapan. Baik. Teknis itu ya. Oke. Tenis. Oke, siap. Nanti kita bincangkan secara khusus di tim publikasi ya. Siap. Oke. Pak Mul, silakan Pak Mul. Mic-nya nyalain dulu Pak Mul. Pak Mul, mic-nya mungkin bisa dinyalakan dulu. Asgor, nyalakan Asgor. Dari Asgor yang nyalain. Sudah coba sebentar. Halo, siap? Sudah masuk ya? Oke, silakan Pak Mul. Halo? Enggak, Pak Mul. Sudah dengar? Sudah Pak Mul. Ya. Paling tidak kalau ini bisa Oke, Pak Mul, tampaknya juga tersendat-sendat ini. Halo, masih on, Pak Mul? ya secara rutin itu bisa memberikan ya. Ini bisa dilanjutkan lah gitu. Soal interval waktunya mau sebulan sekali atau mau bahkan Halo, Pak Mul hilang ya? Koneksinya lagi ini lagi bermasalah. Kedengaran ya? Tersendat katanya. Jaringannya Pak Mul tersendat. Oke, baik. Kalau begitu, saya kira. Halo, Pak Mul? Ya, ayo. Oke. Oke, singkat saja Pak Mul kalau begitu. Ya, saya setuju kalau ini dilanjutkan lah ya, supaya kita di satu sisi punya ruang, lalu juga sekali lagi untuk penguatan di antara kita saja gitu. Sehingga forum ini saya kira menjadi penting lah untuk lanjut. Terutama dalam masa-masa yang kita kan tidak tahu kapan ini selesai ya masa ini ya. Sehingga ini saya kira menjadi penting lah untuk kita. Oke, intinya Pak Mul setuju bila kita melanjutkan program ini ya. Nanti saya kira terima kasih. Oke. Pak Ketua Divisi ini nanti bisa dicatat secara khusus bagaimana kita bisa menyelenggarakan agenda ini secara rutin, entah nanti interval waktunya seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi kayaknya kalau sebulan sekali kejauhan ya. Kita mungkin bisa upayakan, mungkin nggak bisa melakukan ini seminggu sekali begitu. Saya sebagai operator insya Allah siap lah. Gitu. Kalau seminggu sekali kayaknya mungkin yang nonton juga nggak bisa banyak. Oke. Tapi kalau sebulan sekali aja sih. Oke, ya baik. Kan bisa itu.
Oke. Mungkin ditetapkan minggu ketiga apa minggu keberapa. Jadi orang Bisa. ingat gitu loh. Oke, Ya, siap. Dibuat itu ya. Baik, nanti mungkin bisa kita didiskusikan via WA gitu ya di tim aplikasi dan juga mungkin di Ya. KPP ya. Jadi Ya. akan digandeng dengan Oke. Baik, ini sudah akhir waktu pertemuan kita. Saya selaku host program kita pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan terima kasih untuk semuanya saja. Ada Pak Ketua Umum khususnya, Pak Mul selaku pemateri, selaku Sekjen PBGAI, Pak Erwan sebagai Ketua Divisi, ada Pak Cecep, ada Pak Ali Sodikin, ada Pak Maksum, ada Pak Slamet, ada Pak Ali Ari, Pak Solehin dari Sragen. Halo Pak Solehin. Ada Mbak Hasna, ini Mbak Hasna kayaknya lagi di mana ini? Di Sidoarjo. Mas Heri dari Kediri, Pak Muslim, ada teman-teman mahasiswa Baciro, ada Pak Budi SMP Piri 1, ada Mbak Isna di Purbalingga, ada Pak Ginanjar di Wonosobo dan kawan-kawan. Ada Bu Anis dan siapa ini tidak tertulis namanya. Ada Pak Tarsudi juga. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga untuk para materi atas paparannya dan juga diskusi di antara kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program ini di waktu yang akan datang dengan lebih baik lagi, dengan peserta yang banyak lagi. Hari ini memang saya belum mempublikasikan ini secara luas di media sosial, jadi hanya di grup-grup WA terbatas saja, sehingga memang pesertanya yang memang seperti yang diharapkan ya hanya dari kita saja. Tapi mudah-mudahan di next time kita bisa publis lebih luas lagi untuk masyarakat umum, masyarakat lainnya juga bisa mengakses, bisa berdiskusi dengan kita. Ya akhiri doa, Mas Asgor. Ya akhiri doa. Baik, silakan Pak Slamet untuk memimpin kita. Monggo Pak Slamet. Nah, ya Pak Yaya ini. Pak Yaya aja. Saya kira sing usul sing mikul gitu loh. Monggo Pak Kiai Mulyono untuk memimpin doa kita. Oh, betul, setuju. Oh, tapi mohon maaf. Oke, ya, silakan Pak Mo. Oke, kedengaran suaranya ya? Oke. Ya, kedengaran Pak. Oke. Saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yang bagi li jalalil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa Mustafa Muhammad Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ja'al dinana dinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, islamana islam muslimin wa imanana Amin. mu'minin. Tanah salatal khasi'in, sujudan mutabarri'in, nadrubal mustaqim, wa ala salihin, wa niyatana al-mukhlisin. Amin. Adina wa natiba'ah, wa arinal batila batila, zukna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Baik, terima kasih Pak Mul atas doa penutupnya dan kepada semuanya saja yang hadir saya sampaikan salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit dan mudah-mudahan Indonesia segera dimerdekakan dari pandemi. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.